Ada 11 kelompok, Pak. Ya, silakan. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Bahara Mahfuz PDM dan juga teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya pada kelas kali ini. Kami sebagai kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Baik, di sini ada hasil pemrograman pada aplikasi Visual Studio atau Viscode. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dewi Wulandari dengan akhiran NPM 08. Lalu ada teman saya Intan Maulidia dengan akhiran NPM 19 dan Revalina Paula Pihahai dengan akhiran NPM 33. Maaf sebelumnya apa slide-nya terganti atau tidak? Terganti.
Baik, untuk materi pertama mungkin akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi di sini ada pengertian if else mungkin ya. Jadi if else statement itu adalah proses pengambilan keputusan menggunakan kondisi untuk memprediksi situasi dan memilih tindakan yang sesuai. Dalam Python, kita dapat menggunakan pernyataan kondisional seperti if, else, dan else. Jika kondisi benar, kode akan dieksekusi. Jika tidak, kita dapat menggunakan else untuk menentukan tindakan yang akan diambil. Ada banyak pernyataan dan kondisi yang dapat digunakan dalam Python, dan mereka memungkinkan kita untuk menjalankan kode yang berbeda tergantung pada situasinya. Berikut ada pengaplikasian if else yang digunakan untuk menentukan nilai seseorang lulus atau gagal. Mungkin teman-teman sendiri bisa melihatnya ya. Di sini adalah hasil percobaan kami dalam menentukan nilai lulus atau tidak. Terlihat teman-teman? Baik, ada gambar. Baik, pada gambar pertama itu menampilkan nilai selamat Anda lulus, sedangkan pada gambar kedua itu mengatakan maaf Anda gagal. Ini adalah aplikasi dari program if else yang dapat dikatakan bahwa bahasa pemrograman adalah sarana untuk mengekspresikan konsep manusia dengan cara yang dapat dipahami oleh komputer dan menggunakannya untuk membantu manusia di zaman sekarang. Lalu ada hasil flowchart if else, selamat Anda lulus dan maaf Anda gagal. Kalian mungkin bisa lihat sendiri hasil flowchart if else yang sudah kami kerjakan. Untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Intan Maulidia. Padanya disilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini ada program Dictionary. Dictionary itu kamus adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai dalam pemrograman komputer. Setiap kunci dalam dictionary itu harus unik, tetapi nilai yang terhubung dengan kunci tersebut dapat berupa tipe data apapun. Dalam Python, pasangan kunci nilai ditandai dengan 2 titik dan dictionary ditandai dengan tanda kurung terawal. Untuk mengakses nilai pada dictionary, kita dapat menggunakan tanda kurung siku. Kita dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus intra dalam dictionary. Dictionary ini sangat berguna untuk menyimpan data terstruktur, konfigurasi aplikasi, atau informasi kontak.
Nah, berikut ini ada program dan chat dari diksionari nama-nama benda. Pada gambar yang program ini dengan digunakan untuk menampilkan nama-nama benda seperti meja, kursi, lemari, dan sofa. Sementara itu, gambar yang sebelahnya itu ada flowchart yang menggambarkan setiap proses yang terjadi dalam program diksionari tersebut. Flowchart ini digunakan untuk mengilustrasikan langkah-langkah yang terjadi dalam program sederhana diksionari yang berfungsi sebagai menampil nama-nama benda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Intan Maulidia. Untuk materi selanjutnya ada program paket dan modul yang akan disampaikan oleh Revalina Paula-Pihai kepada. Baik, selanjutnya ada program paket dan modul. Dalam Python, modul adalah program atau kumpulan kode yang disimpan dalam file terpisah dengan ekstensi. Modul ini dapat diakses melalui namespace dan lokasi titik dengan bantuan paket Python. Paket Python adalah folder yang berisi modul-modul Python. Perbedaannya adalah adanya file bernama init di dalam direktori yang menandakan bahwa direktori tersebut adalah paket yang berisi modul. Dengan menggunakan sintaksis import, kita dapat mengimport dan menggunakan fungsi-fungsi, kelas-kelas, atau variabel-variabel yang ada di dalam modul tersebut. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Wi. Selanjutnya, dalam slide ini ada program paket dan modul luas persegi panjang yang bisa dilihat oleh teman-teman. Slide selanjutnya, Wi. Bentar. Mohon maaf sebentar, Pak. Iya, kenapa Mbak? Apakah Reva ada kendala? Biar saya bantu. Anjir. Ada yang bisa dibantu, Reva?
Baik, mungkin Reva ada kendala ya. Akan saya bantu untuk menjelaskan pada program paket dan modul. Dalam pemrograman sederhana, konsep paket dan modul dapat diterapkan untuk menyusun dan mengorganisasi operasi perhitungan luas persegi secara lebih terstruktur. Sebagai contoh, dapat membuat sebuah paket bernama hitung luas yang berisi beberapa modul, seperti persegi yang berisi fungsi-fungsi khusus untuk menghitung luas persegi. Dalam modul persegi dapat mendefinisikan fungsi-fungsi seperti hitung luas persegi yang menerima panjang sisi sebagai argumen. Dengan mengorganisasi kode ini dalam modul dan paket, kita dapat memisahkan perhitungan luas persegi dari kode utama dan memungkinkan pengguna yang lebih terstruktur dengan cara yang mudah dipahami. Kemudian disertai dengan flowchart yang menggambarkan proses yang dalam program. Nah, modul dan paket ini digunakan dalam aplikasi dasar untuk melakukan perhitungan matematika. Perhitungan rumus luas persegi panjang adalah operasi matematika yang dilakukan. Flowchart dari program Python juga ditunjukkan pada gambar ini. Untuk pengguna operasi perhitungan matematis itu ditunjukkan oleh flowchart. Operasi luas persegi panjang adalah salah satu operasi matematika yang ditunjukkan dalam flowchart paket dan modul. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ini membuka sesi diskusi, Pak? Mungkin tidak ada yang bertanya ya, karena jujur kami juga bingung. Ya, bingung di mana, Mbak? Biar kita cari solusinya. Masih bingung sama cara pengerjaan ini, Pak. Sebenarnya bisa, cuma kalau untuk menjelaskan itu saya masih belum bisa. Menjelaskan apanya ya, Mbak? Flowchart atau yang Python-nya? Dua-duanya. Ya, kalau flowchart kan tergantung kalian kan ya, atau modul persegi panjang. Ya, sebenarnya dua-duanya disesuaikan dengan proyeknya kalian gitu, Mbak. Ada kendala di mana kemarin ketika mengerjakan? Kalau untuk kendala itu kesulitan saat
membuat flowchart-nya. Jadi kan ya, ini cuman hmm, cuman Kenapa? jadi kayak mungkin tahap-tahap untuk membuat ininya gitu Pak. Bah, bingung ngomongnya. Oh ya, karena kan nanti juga kalian harus bikin kayak apa diagram alir penelitian kayak gitu. Mungkin pernah pernah lihat nggak diagram alir penelitian? Ya sebenarnya ini nantinya juga bakalan kalian pakai kalau misalnya kalian mungkin kalau kalian pernah lihat skripsi-skripsi, nah ini juga sebenarnya nanti sebagai bekal kalian untuk bikin kayak flowchart diagram alir atau bagan alir penelitian dari mulai misalnya apa namanya studi literatur, terus kalian nanti ngambil data, apakah itu data primer, apakah itu data sekunder, apakah kalian langsung eh, ke apa ya ke PBSI mungkin ke sekolah kali ya, eh, studi kasus di sekolah misalnya ya, di sekolah swasta sama di sekolah negeri terkait metode atau cara mengajar atau cara apa kurikulum yang dipakai antara sekolah internasional dengan yang sekolah biasa, baik itu di swasta dan di negeri. Nanti juga ada analisisnya, mungkin pakai teori apa, dan juga nanti uh, mungkin data analisisnya, ataukah kalian memakai statistik, apakah kalian memakai ada yang namanya SPSS. Belajar nggak kalian SPSS? Kalau ngolah data itu biasanya pakai aduh, aplikasi seperti kayak SPSS dan lain-lain gitu. Nah, saya nggak tahu ya kalian nanti sedalam apa dalam membentuk penelitian. Tapi kalau flowchart ini sebenarnya untuk memudahkan kalian dalam yaitu biar tampilannya lebih bagus dalam membuat bagan alir penelitian. Nah, itu kan ini kan setiap kotaknya kan juga beda ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan di presentasi kotak yang ini untuk apa, kotak itu untuk apa. Jadi memang ya balik lagi belajar harus dipaksa. Jadi emang saya ya walaupun kalian PBSI makanya kalian membuat seperti ini ya saya juga udah bagi saya kalian tuh udah achieve gitu udah udah mau keluar dari zona nyaman. Bukan meremehkan kalian cuma kalian memang PBSI jadi ya menurut saya udah luar biasa dengan kalian mau mau belajar mau ini gitu mbak, nggak apa-apa ya sekali-kali dapat tantangan karena nanti di dunia kerja juga bakalan ya gitu. Makanya saya juga sering bilang sama anak-anak eh mungkin teknik elektro ya kalau PBS kurang. Kalau kalau kalian nanti IPK-nya terlalu besar karena di elektro tuh IPK-nya besar-besar di 2,9 gitu. Ya besar-besar pokoknya. Ya, nanti di dunia kerja akan jadi tempat sampah. Tempat sampah itu maksudnya semua masalah akan dikasih ke dia gitu ya. Karena ngerasa karena dia pintar, dia bisa dikasih ke mereka. Karena saya udah pernah ngalamin gitu. Ketika saya 3,8 sih, bukan 3,9, tapi karena aku dari kampus UGM, nah orang nyangkanya di luar. Jadi banyak banget dikasih tugas gitu. Sehari minimal 3 tugas, besok 5 tugas, besok 6 tugas. Jadi ya saya ngerjain yang deadline gitu. Misalnya yang deadline nanti siang, pagi-pagi saya udah ngerjain. Deadline sore, siang baru saya kerjain. Gitu. Ya jadi dosen mungkin nggak terlalu sesibuk dulu ya. Lebih enak, lebih. Jadi ya maksud saya nanti kan ke depannya saya nggak tahu kalian mau kerja di mana. Jadi nggak apa-apa kan saya sedikit ngasih tantangan gitu. Ya untuk menambah jam terbang dan menambah kompetensi kalian sih sebenarnya. Ya Mbak, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman kelompok 1? Sudah cukup katanya Pak. Oke, untuk tugas besarnya saya udah ngasih ke Mbak Lisa ya.
nanti mungkin bisa di-share, nanti mungkin di akhir pertemuan hari ini kalau ada yang bertanyakan tentang tugas besar ya silakan. Ya, kalau misalnya itu silakan tutup pantun, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Jadi, terima kasih Bapak. Sebelum saya tutup presentasi ini, izinkan saya membaca kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu, ketika kondisi memungkinkan selama program berlangsung, pengambilan keputusan digunakan untuk mengantisipasi kondisi tersebut dan memutuskan langkah apa yang akan dilakukan sebagai tanggapan. Akan diberikan berdasarkan keadaan. Ada berbagai pertanyaan kondisi dalam Python seperti if, else, dan elif. Jika kondisinya benar, kode akan dieksekusi menggunakan kondisi if. Yang kedua, mengenali cara menggunakan aplikasi untuk menampilkan nama benda menggunakan dictionary. Lalu yang ketiga, pelajari cara menggunakan paket dan modul untuk memahami implementasi program operasi perhitungan matematika untuk luas persegi panjang. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf untuk banyak kekurangannya pada presentasi kami kali ini, karena kami juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada PJ dan Pak Bahar. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 1. Ya, silakan di stop recording, kita lanjut ke kelompok 2.